Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini berjumpa dengan Bapak sebagai guru kalian di 11 otomotif ya, teknik kendaraan ringan. Nah, yang akan membahas materi tentang sistem injeksi bensin teknik kendaraan ringan. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Hendy Iswanto, guru dari SMK Negeri 4 Kota Serang, mengajar PMKR, pemeliharaan mesin kendaraan ringan otomotif, mapel pemeliharaan mesin kendaraan ringan otomotif. Alhamdulillah, pada materi kompetensi dasar ya PMKR sistem injeksi bensin ini, mari kita bahas ya pelajaran tentang sistem injeksi atau kompetensi sistem injeksi dengan kompetensi dasar menerapkan cara perawatan pemeriksaan sistem injeksi bensin atau electronic fuel injection atau EFI. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mengetahui cara perawatan berkala sistem injeksi bensin atau electronic fuel injeksi. Jadi kalian peserta didik di sini menguasai komponen-komponen dari sistem injeksi, cara merawatnya, dan memeriksa dari sensor-sensor yang ada pada sistem injeksi. Semangat anak-anakku sekalian. Ya. Jadi kita tahu sendiri bahwa hampir semua kendaraan yang ada saat ini adalah sudah menggunakan sistem injeksi. Oleh karena itu kita harus menguasai ya perawatan, perbaikan sistem injeksi pada kendaraan yang kita miliki ataupun kita selaku seorang mekanik. Bagaimana cara perawatan dan pemeriksaan komponen-komponen dari sistem injeksi tersebut. Anak-anakku sekalian, yang pertama marilah kita lihat sebuah video ya. Sebuah video tentang sistem injeksi. Nah, anak-anakku sekalian, ini ada sebuah injektor yang menyemprotkan bahan bakar ya. Bisa kita lihat menyemprotkan bahan bakar di dalam ruang bakar ya, disemprotkan secara langsung di dalam ruang bakar. Istilahnya adalah direct injection. Udara akan dihisap oleh atau melewati katup, bahan bakar disemprotkan langsung oleh injektor. Inilah namanya sistem injeksi. Anak-anakku sekalian, kita bisa lihat cara kerja sebuah sistem injeksi bensin ya. Ketika langkah kompresi bahan bakar disemprotkan ya ke dalam ruang bakar, dan busi yang ada di atas ini akan memercikan api ya. Jadi katup di sini posisinya adalah memasukkan udara saja ya. Jadi injeksi adalah menyemprotkan bahan bakar bensin ya berupa kabut, sehingga terjadi pencampuran yang homogen di dalam ruang bakar ini, sehingga terjadi pembakaran di dalam ruang bakar atau internal combustion. Kita lihat, nah langkah usaha ya. Nah, selanjutnya, nah inilah prinsip dasar dari sebuah sistem injeksi bensin yang ada saat ini. Oke, anak-anakku sekalian, ya, ini pengetahuan dasar buat kalian. Selanjutnya kita lihat. Nah, pengertian sistem injeksi bensin adalah suatu sistem yang menyalurkan bahan bakarnya dengan menggunakan pompa. Nah, di sini pompa pada tekanan tertentu, ya, untuk mencampurnya dengan udara. Jadi yang disemprotkan adalah bahan bakar saja, ya, sehingga akan tercampur dengan udara yang masuk ke dalam ruang bakar dengan metode penginjeksian atau disemprotkan. Nih, anak-anakku sekalian. Ya. Selanjutnya, apa sih kelebihan? Kelebihan dari sistem injeksi yang kita tahu di sini. Nah, kenapa kok semua mobil, motor semua sistem injeksi? Sudah nggak ada yang menggunakan karburator. Ya. Kalau karburator, ya,
Yang jelas kebalikan dari ini kelebihan dari sebuah sistem injeksi bensin. Ya, kalian di otomotif harus menguasai ini. Yang pertama, pemakaian bahan bakar lebih efisien jika menggunakan sistem injeksi bensin. Yang kedua, pembakaran menjadi lebih sempurna sehingga otomatis nanti emisi akan terjamin, atau sisa bahan bakar yang dibuang ke knalpot itu lebih sehat atau tidak mengandung racun. Nah, yang ketiga, lebih bertenaga. Power yang dihasilkan sebuah kendaraan yang menggunakan sistem injeksi. Yang keempat, lebih minim perawatan, ya. Jarang perawatan. Kalau kita tahu karburator harus sering dibersihkan, saringannya, ya, main jetnya, pilot jetnya, ya, anak-anakku sekalian. Terus yang ketiga ini ada tadi, emisi lebih terjamin. Apa itu emisi? Polusi gas buang lebih terjamin. Ini adalah salah satu atau beberapa kelebihan dari sistem injeksi bensin. Oke. Selanjutnya anak-anakku sekalian, setiap kelebihan pasti ada kekurangan, ya. Nah, kekurangannya apa? Kita lihat selanjutnya kekurangannya. Ya, kita lihat di sini yang jelas, ya. Ketika kita tidak menguasai kompetensi dalam sistem injeksi, ya perawatan yang mahal dan rumit. Tapi ketika kita sudah menguasai, ya pasti tidak rumit. Nah, ini adalah kesempatan buat kalian, anak-anakku sekalian, untuk menguasai perawatan, perbaikan injeksi sebuah kendaraan sehingga kalian bisa menjadi seorang teknisi yang handal untuk sebagai mekanik di sistem injeksi kendaraan, khususnya yang di bensin sini. Yang kedua, kita akan kesulitan dalam melakukan custom engine. Ya, ini ya. Ya, kalau kita tahu sendiri di karburator, ya, dibesarkan jetnya, ya, supaya bahan bakar lebih boros dan tenaganya lebih kencang. Kalau di sini agak susah, karena diatur oleh ECU atau Electronic Control Unit berapa lama penyemprotan. Nah, yang ketiga, kondisi kelistrikan motor harus selalu optimal, ya. Kita tahu, ya, harus optimal. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian. Oke, tetap semangat, ya. Kita udah tahu apa itu sistem injeksi, kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, kita harus tahu tipe-tipe dari sistem injeksi. Kita lihat dulu videonya. Nah, ini adalah sebuah sistem injeksi pada sepeda motor, ya. Kita lihat di sini, ya, gerakan langkah. Berapa langkah di sini? Ada 4 langkah. 2 kali ke bawah, 2 kali ke atas. Warna biru ini adalah, kita lihat, bahan bakar masuk ke ruang bakar. Yang bawah adalah ke knalpot. Kita lihat. Oke. Nah, ini pertama, ketika langkah hisap, bahan bakar disemprotkan atau masuk dalam ruang bakar ini disemprotkan oleh injektor. Kalau ini posisinya ada di intake manifold, disemprotkan di sini. Jadi yang disemprotkan hanyalah bahan bakar. Udara itu diisap otomatis atau saat langkah isap dari katup yang digerakkan oleh knock as atau poros knock. Sehingga bahan bakar dan udara akan masuk bersama-sama di sini. Injektor hanya menyemprotkan bahan bakar, bukan menyemprotkan udara. Tolong, ya, anak-anakku sekalian, ya. Ini, nah, selanjutnya terjadilah pembakaran karena ada busi yang dikendalikan oleh ECU juga, ya, untuk melakukan percikan api pada busi di sini sehingga terjadi ledakan internal sehingga terjadilah sebuah pembakaran di dalam ruang bakar. Oke. Next, kita lihat. Nah, selanjutnya tipe-tipe sistem injeksi itu, ya, secara umum dulu ada 4, tapi sekarang hanya 2 yang dikembangkan. Yang pertama adalah sistem injeksi tipe D atau draft. Nah, artinya adalah udara. Ya. Yang kedua, sistem injeksi tipe L atau Luft, artinya aliran. Ini bahasa Jerman. Yang ketiga, sistem injeksi tipe K atau continue. Yang keempat, sistem injeksi tipe mono. Nah, untuk yang dikembangkan saat ini adalah tipe D dan tipe L, ya. Contohnya tipe D. Mohon izin merek, ya, Avanza, ya, Toyota Avanza. Yang tipe L, Toyota Innova. Oke.
Itu contoh-contoh dari tipe kendaraan yang menggunakan tipe D dan tipe L pada sistem injeksinya. Oke. Nah, ini sudah ya contoh ya. Ada Avanza sama Innova. Lanjut. Nah, apa itu pengertian tipe D? Anak-anak sekalian harus paham ya. Oke, kita. Nah, pengertian tipe D atau drag tekanan, tekanan ya, bukan tekanan udara maksudnya di sini. Tekanan udara. D menggunakan sensor utama yaitu manifold absolute pressure MAP, sensor yang memiliki fungsi untuk mengukur atau mendeteksi jumlah udara. Ya, jadi yang dihitung adalah tekanan udara yang masuk ke dalam saluran intake manifold berdasarkan kevakuman yang ada di dalam intake manifold ya. Jadi ketika tekanannya tinggi, udara yang masuk juga banyak. Nah, ini ada tipe D. Sepeda motor ya, hampir semuanya menggunakan tipe D ya. Yang kedua, sistem injeksi tipe L atau luft yang artinya adalah udara. Ya. Aliran udara di sini ya, aliran udara. Menggunakan sensor utama itu adalah air flow meter ya, menggunakan AFM atau mass air flow yang memiliki fungsi mengukur atau mendeteksi jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold. Jadi yang di sini adalah yang dihitung adalah jumlah udaranya. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, kalian sudah tahu jenis-jenis di kendaraan yang ada, baik itu Toyota, Toyota, Suzuki, terus Mitsubishi. Nah, itu ada dua tipe sama ya. Selanjutnya kita bahas bedanya apa. Nah, tipe D sama tipe L. Oke. Anak-anakku sekalian, contoh tipe D adalah posisi sensornya itu, sensor MAP di sini adalah setelah skep atau throttle. Bisa kita lihat. Nah, ketika udara ngalir setelah saringan, ini adalah air itu udara masuk ke intake manifold. Di sini ada engine-nya. Nah, setelah skep di sini baru ada sensor di sini. Inilah perbedaannya. Skep dulu baru sensor. Nah, selanjutnya udara akan masuk, dibaca oleh sensor MAP atau manifold ya, manifold absolute pressure. Banyaknya udara ini akan ditimbang oleh sensor ini sehingga akan mengasih data ke ECU ya, yang akan menentukan durasi atau lamanya injektor menyemprotkan di dalam intake manifold ataupun di dalam ruang bakar. Oke, jadi perbedaannya di sini. Setelah skep baru ada sensor. Oke, lanjut anak-anakku. Yang tipe L ini perbedaannya. Kita bisa lihat tipe L. Nah, air flow meter. Nah, bisa kita lihat di sini skepnya ada di bawah. Ini adalah skep yang menyilang, ini adalah skep ya. Air flow meter. Setelah air flow meter baru ada skep. Nah, sensor ada di sebelum skep ya. Sebelum skep. Selanjutnya ke intake manifold baru ke dalam ruang bakar. Ya, jadi banyaknya aliran udara yang ngalir ke dalam skep ini ya, atau sebelum intake manifold dibaca banyak aliran udara, mendeteksi air yang masuk atau udara yang masuk, dan data ini dialirkan ke ECU ya, atau ECU, sehingga akan menentukan durasi injektor untuk menyemprot bahan bakar. Ya, anak-anakku sekalian, posisi sensor MAV sebelum skep atau throttle. Nah, sekarang kalian sudah bisa menganalisa ya, ketika kalian membuat atau melihat sebuah kendaraan, ini tipe apa. Nah, sensornya dilihat apakah posisinya di sebelum skep, apakah atau setelah skep. Oke, sekarang anak-anakku kita melihat ke sistem utama injeksi. Kita lihat di sini. Nah, sistem terdiri dari apa sistem utama injeksi? Fuel system ya.
fuel system atau bahan bakar, yang kedua induksi udara, dan yang ketiga adalah electronic control system. Ada 3 sistem utama pada injeksi, anak-anakku. Bahan bakar, sistem bahan bakar yang pertama, sistem udara, dan sistem kontrol elektroniknya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah tadi 3 sistem utama pada injeksi: sistem bahan bakar atau fuel injection, sistem induksi udara, aliran udara, dan kontrol elektronik. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ya. Nah, ini dari electronic control unitnya, ya. Ada berbagai macam sensor di sini yang akan mendeteksi ya posisi-posisi kendaraan, apakah suhunya, apakah putarannya. Nah, dibaca oleh sensor-sensor di sini. Selanjutnya, fuel system atau sistem bahan bakarnya. Nah, dari tangki bahan bakar ngalir sampai injektor, ya. Terus yang ketiga adalah udaranya. Dari udara atau dari filter sampai ke dalam ruang bakar atau silinder. Oke. Ketika udah tahu 3 sistem utama, kita bahas satu persatu. Nah, sistem induksi udara, anak-anakku sekalian. Nah, sistem induksi udara, aliran udara mulai dari di sini dari saringan, ya. Ini adalah tipe apa? Nah, ketika di sini ada sensor, berarti ini tipe MAF atau L, tipe L, mass air flow. Nah, sensor, mass air sensor, throttle valve, terus idle speed control, intake manifold, dan katup isap. Ini adalah untuk tip induksinya. Nah, selanjutnya sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar pada injeksi berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ke ruang bakar. Bisa kita lihat secara sederhana, dari tangki nomor 1 ngalir ke pompa, nanti ada saringan. Nah, nanti di saringan ada 2, ada yang saringan di dalam tangki, ada yang di luar tangki, ya. Terus pompanya sekarang cenderungnya ada di dalam tangki. Terus ke saringan, terus menuju ke ya fuel rail dengan pressure regulator, ya, atau pipa pembagi nanti kalau injektornya lebih dari 1. Nah, selanjutnya yang terakhir ke injektor, terus ada pressure regulator untuk menstabilkan tekanan bahan bakar yang dihasilkan oleh pompa. Nah, ini ada sistem bahan bakarnya. Selanjutnya yang ketiga, anak-anakku, ya, ini saya ulangi lagi, komponen sistem injeksi dari tangki bahan bakar, saringan bahan bakar yang ada di dalam tangki, pompa bahan bakar di dalam tangki, terus saringan bahan bakar yang ada di luar tangki, ya, ada yang di luar tangki saringannya. Terus pipa pembagi jika injektornya lebih dari 1. Kalau mobil injektornya pasti lebih 1, atau rata-rata 3 dan 4. Agia itu 3, Avanza, Innova itu 4 injektornya. Terus pressure regulator menstabilkan tekanan. Terus injektor itu sendiri yang menyemprotkan bahan bakar. Terus pipa pengembali jika terjadi kelebihan tekanan bahan bakar. Jadi bahan bakar itu akan dikembalikan lagi ke dalam tangki ketika tekanannya lebih. Oke. Nah, tangki bahan bakar, ya, digunakan buat apa? Digunakan tangki bakar digunakan buat menampung bahan bakar. Bisa kita lihat sebelum dialirkan menampung bahan bakar untuk, dan di sini ada pompa dan saringan awal, ya. Selanjutnya komponen yang kedua ada saringan. Ini ada di dalam tangki saringannya. Diletakkan antara tangki bahan bakar dan pompa. Fungsi dari saringan bahan bakar yaitu untuk menyaring air dan kotoran-kotoran yang terkandung dan terbawa dalam bahan bakar. Oke, teman-teman sekalian, ya, selanjutnya adalah pompa. Ini adalah pompa bahan bakar, bisa kita cek, ya. Kita lihat pompa bahan bakarnya. Nah, ini adalah pompa yang akan memompa bahan bakar di dalam tangki
mengalir ke dalam pipa bahan bakar, ya. Pipa bahan bakar. Oke. Fungsi dari pompa ini tolong diperhatikan anak-anakku, untuk menghisap dan menekan bahan bakar dengan tekanan tertentu dari tangki agar bahan bakar bisa diinjeksikan ke dalam ruang bakar yang biasa tekanannya sekitar 294 sampai 330 kilopascal, ya. Dan arus saat beban penuh adalah 8 sampai 10 ampere, ya, dengan tegangan 12 volt. Ini tolong perhatikan, ketika nggak sesuai spek ini berarti pompa bahan bakar itu mengalami rusak atau kelemahan fungsi. Ya. Oke, selanjutnya adalah pipa pembagi, ya, berfungsi menyalurkan bahan bakar bertekanan ke injektor, ya. Ya. Selain itu untuk membagi juga untuk menampung bahan bakar yang bertekanan agar mesin EV selalu siap untuk digunakan. Nah, saat di starter gampang hidup. Nah, karena udah ada ready di sini, ya, pipa pembagi yang di dalamnya adalah aliran bahan bakar. Jadi kita lihat. Nah, ini komponennya, pipa pembagi. Oke, selanjutnya adalah pressure regulator. Nah, ini pressure regulator berfungsi buat apa? Mengatur tekanan bahan bakar, mendukung kinerja fuel injector, kestabilan bahan bakar, dan menjaga bentuk kabut bahan bakarnya, menstabilkan, ya. Itu adalah fuel pressure regulator. Nah, regulator, ya, penstabil. Selanjutnya adalah injektor. Injektor berfungsi buat apa? Berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Tipe pemasangan injektor bisa dibagi menjadi injeksi ke dalam intake manifold disebut MPI, atau multi point injection atau ruang bakar disebut GDI. Jadi ada yang di dalam atau di dalam ruang bakar langsung penyemprotannya injektor tersebut, ada yang di dalam intake manifold, ya, namanya MPI, multi point injection, ya. Bisa kita lihat injektor seperti ini. Nah, nanti ada yang multi hole, semprotannya banyak, ada yang single hole, ada yang semprotannya satu. Oke. Nah, pipa pengembali, ini adalah pipa pengembali, ya. Ketika ada kelebihan tekanan, ya, akan dikembalikan warna biru ini ke dalam tangki lagi, sehingga tidak ada yang mubadir di sini. Nah, pipa pengembali berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar kembali ke dalam tangki bahan bakar. Hal ini dilakukan ketika bahan bakar di dalam delivery pipe melebihi batas tekanan yang ditentukan, sehingga sebagian harus dialirkan untuk mengurangi tekanan pada delivery pipe atau pipa delivery. Oke. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ya, kita akan melihat, ya. Bisa kita lihat di sini. Ya, jenis-jenis sensor injeksi, ya. Dan juga pemeriksaannya. Nanti kita lihat jenis-jenis sensor injeksi. Oke. Jenis sensor, ada IATS, ya. Sensor injeksi, IATS, intake air temperature sensor, ada MAF, MAP tadi sudah saya sampaikan, ada TPS, ECT, CKP, CMP, dan O2 sensor. Nah, baik, mari kita cara-cara pemeriksaan masing-masing. Nah, kita sampaikan dulu IATS. IATS adalah intake air temperature sensor, berfungsi sebagai pendeteksi temperatur atau suhu udara yang masuk ke intake manifold. Informasi mengenai temperatur udara masuk ini kemudian dikirim ke ECU atau ECU sebagai koreksi jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Jadi ini berfungsi saat mau di starter, ya. Nah, akan mendeteksi udaranya. Oh, ini suhu dingin ataukah sudah sampai temperatur udara normal. Yang kedua, ya, ini gambar IATS, ya. Bisa kita lihat. Nah, ini adalah sensor IATS. Biasanya ada di saringan udara. Kita next. Nah, TPS, throttle position sensor. Apa itu TPS? Berfungsi sebagai pendeteksi perubahan katup throttle. Ya, jadi ketika kita ngegas, ini akan mendeteksi. Hasil pendeteksian akan dirubah menjadi energi listrik dan dikirimkan ke ECU sebagai informasi untuk berbagai proses selanjutnya. Cara kerja throttle position sensor itu dimanfaatkan
arus listrik yang mengalir yang dilewatkan melalui sebuah tahanan. Hal ini menyebabkan tegangan yang mengalir akan berubah-ubah tergantung dari besar tahanan atau resistensinya. Ya, jadi ini seperti kayak potensio, ya, potensiometer. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Ya, ini gambar dari sensor TPS. Nah, ada 3 soket, ya, ada 3 soket. Oke. Selanjutnya sensor ECT atau WTS, water temperature sensor, berfungsi untuk mendeteksi air pendingin mesin, ya, untuk mendeteksi air. Ya. Selanjutnya ini adalah sensornya. Nah, ini sensornya posisinya bisa kita lihat. Nah, ini sensor ada 2 soket, ya, ada 2 soket. Kabelnya ada 2 di sini. Oke, mendeteksi air radiator. Yang ini akan memerintahkan kipas akan bekerja. Ketika mesin sudah panas, kipas akan bekerja diperintahkan oleh ECT atau WTS. Ketika kipasnya tidak menyala, kemungkinan ada masalah dengan ECT atau WTS ini. Ya. Selain itu juga ECT atau WTS, ya, akan memudahkan mesin hidup. Ya, ketika ada masalah kemungkinan susah dihidupkan, kemungkinan WTS-nya atau ECT-nya itu bermasalah. Jadi cek. Sensor yang keempat yaitu MAP, Manifold Absolute Pressure. Ya, tadi sudah saya sampaikan di sini. Ini ada tipe D. Mendeteksi kevakuman udara pada intake manifold. Kevakuman ini digunakan untuk menghitung kepadatan udara dan aliran udara yang masuk ke dalam intake manifold. Ini digunakan untuk tipe D. Ya, ini gambarnya sensor MAP. Bisa kita lihat. Nah, ada 3 soket kabelnya di sini untuk sensor MAP. Oke, lanjut. Nah, sensor mass airflow mengukur jumlah udara masuk ke dalam ruang bakar. Jumlah yang dihitung, ya, bukan tekanan. Ya, ini adalah mass airflow. Biasanya adalah tipe L. Ini untuk tipe L. Oke. Selanjutnya kita lihat, ini adalah sensornya. Ada 5 soket atau 5 kabel di sini. Cirinya, dia nempel di saringan udara. Nah, nanti kalian bisa menganalisa dan mengecek sensor-sensor dari gambar sensor MAF. Nah, selanjutnya crankshaft position sensor. Ya, saya lihat crankshaft position sensor berfungsi untuk mendeteksi kecepatan putaran mesin, pembacaan sudut posisi poros engkol, dan menentukan waktu pengapian penginjeksian bahan bakar. Nah, ini adalah vital sekali untuk sensor CKP, ya, karena akan mendeteksi kecepatan putaran mesin, sudut putaran poros engkol, waktu pengapian dan penginjeksian bahan bakar. Ya, kita bisa lihat komponennya. Ya, dia di dekat puli, ya, dekat puli sensor CKP ini. Oke. Selanjutnya sensor CMP, ya. Berguna buat apa? Untuk mendeteksi posisi top kompresi silinder. 1. Nama lain CMP adalah G sensor, ya. Tekanan output yang dikirim ke ECU sebagai informasi saat pengapian atau top silinder 1. Dengan begitu ECU dapat menentukan pembukaan injektor dan timing pengapian. Oke. Ya, ini adalah sensor CMP, ya. Dia di dekat poros knock atau knocken as atau camshaft, ya. CMP. Ada 3 soket di sini. Ada 2 soket kabelnya. Oke. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, adalah oksigen sensor, berfungsi untuk mendeteksi kadar gas buang dari mesin kendaraan. Hal ini bertujuan agar kadar emisi gas buang tetap sesuai dengan standar dan tetap ramah lingkungan, ya. Posisinya ada di knalpot. Bisa kita lihat ini, dia di knalpot oksigen sensor. Oke. Selanjutnya anak-anakku adalah jenis-jenis aktuator atau yang diperintahkan oleh sistem injeksi. Nah, yang pertama adalah
kontrol pompa. Ya, pompa diatur oleh ECU, dapat data dari sensor-sensor yang sudah Bapak sebutkan tadi. Ya, terus kipas, ya, dikontrol ECU. Terus injektor itu sendiri yang menyemprotkan bahan bakar, ISC saat langsam tidak digas atau saat berhenti. Malfunction indikator lamp, lampu mil mendeteksi kerusakan sensor, dan di data link konektor untuk mengecek menggunakan scanner atau alat scanner itu menggunakan soket DLC. Biasanya di bawah setir kemudi. Ya. Oke. Pompa bahan bakar. Ya, pompa bahan bakar bekerja saat kunci kontak on yang sedangkan disemprotkan atau diinjeksikan oleh injektor. Ini adalah dari fungsi dari aktuator. Nah, selanjutnya adalah kipas. Nah, kipas ini bekerja oleh perintah dari ECU. ECU dapat data dari mana? Bisa kita lihat, dapat data dari ECT atau dari sensor WTS. Ketika airnya udah melebihi ya 90 derajat ya Celcius, sekitar 90 derajat Celcius, akan memerintahkan ECU untuk kipasnya berputar sehingga pendinginan air radiator bisa bekerja. Yang suhunya tadi panas bisa diturunkan oleh putaran kipas ini. Ya, jadi ECT atau WTS bekerja sangat vital untuk menentukan kipas bekerja apa tidak. Selanjutnya adalah ISC, Idle Speed Control, yaitu adalah sebuah rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang melewati idle ketika katup gas belum ditekan. Ini seperti kayak kalau di karburator adalah pilot jet, ya, bukan main jet tapi pilot jet. Jadi sebelum ditekan gas atau langsam. Nah, ini ada ISC namanya kalau di dalam sistem injeksi. Nah, misalnya malfunction indicator lamp memberikan peringatan kepada pengemudi saat ada kerusakan sensor. Nah, dia akan berkedip seperti ini. Nah, kedipan ini menandakan bahwa ketika kendaraan kalian baik motor maupun mobil ada lampu menyala, ada permasalahan pada sistem injeksinya tersebut, maka harus segera diperbaiki. Oke. Anak-anakku sekalian, semakin paham materi tentang sistem injeksi yang makin kompleks ini. Ya. Nah, ini DLC ada soket untuk menservis ya menggunakan sebuah scanner. Ya. Ini DLC. Soket ada di bawah setir kemudi. Nah, sekarang mari kita lihat video-video yang Bapak buat tentang pemeriksaan sensor-sensor yang ada di dalam sistem injeksi. Yang pertama, kita lihat untuk memutar kipas radiator. Ya, tahanan ada di. Kita lihat dari awal. Selanjutnya kita mau ngecek sensor ECT yang berfungsi untuk memutar kipas radiator. Ya, tahanan ada di 2K. Oke, ini sebelum dapat suhu air panas radiator. Ya, kita lihat pergerakan dari 1400 ohm atau 1,4 ohm. Selanjutnya kita kasih di air panas ya. Ini air panas yang sudah dipanasin ya, ECT-nya. Nah, kita lihat perubahan dari tahanan. Nah, terjadi penurunan ya. Tadi 1400, nah kita turun jadi 1000. Nah, diturun lagi tahanannya. Nah, inilah cara kerja ECT atau WTS. Berarti ECT masih berfungsi dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya kita mau ngecek Oke. Itu adalah cara pemeriksaan sensor ECT ya, yaitu yang mengecek suhu air radiator. Jadi ketika suhu akan panas, sensor tahanan yang ada di dalam sensor ECT akan mengasih penurunan. Nah, data ini akan dimasukkan atau diterima oleh ECU untuk menentukan kapan kipas harus bekerja, ya.
sensor ECT vital di dalam sistem injeksi atau WTS ya, sistem sensor WTS atau ECT. Selanjutnya pengecekan injektor. Bisa kita lihat atau cara resistannya. pengecekan sistem injektor. Selanjutnya kita akan pemeriksaan injektor, yaitu tahanan injektor. Apakah injektor masih berfungsi apa tidak? Ya, yang diukur adalah tahanannya atau resistannya. Jadi pastikan ini di satuan ohm untuk avometernya. Nah, selanjutnya kita colokin di injektor, nilainya 13 ya, naik. Nah, angka yang sering muncul, oke, 13,9 ya. Nah, oke. Selanjutnya kita, Itu tadi cara pemeriksaan injektor. Jadi sama-sama seperti ECT, menggunakan tahanan. Satuannya tahanan atau ohm ya. Ya. Jadi ketika nggak ada tahanan berarti sudah jelas sensor tersebut rusak ya, tahanan. Satuannya di ohm. Oke, selanjutnya sensor atau aktuator di sini ya adalah aktuator bahan bakar atau pompa bahan bakar. Bisa kita lihat sebuah cara pemeriksaannya dari di satuan ohm ya. bahan bakar. Ohm di sini di Pompa bahan angka bakar. 200 ya. Ya. Kita lihat. Oke, satuan. Baik, selanjutnya kita mau pemeriksaan pompa injeksi. Yang di sini ada saringannya, saringan di dalam tangki. Ya, ini adalah tipe kerendam di dalam tangki pompanya. Baik, yang diukur adalah tahanannya menggunakan sebuah avometer di satuan ohm ya. Ohm di sini di angka 200 ya. Ya. Oke, satuan tahanannya. Baik, ini sudah dihubungkan, nilainya adalah 1,1 ohm nilai dari pompa injeksi ini. Ini masih layak dan baik digunakan. Terima kasih. Baik, tadi pompa hampir sama mengukurnya dengan satuan tahanan atau ohm ya. Ketika nggak ada tahanan berarti pompa tersebut pasti bermasalah atau rusak. Oke, pompa sudah, kita cek selanjutnya. Sensor, sekarang ke sensor. Lampu Nah, harus nyala sekarang cek ketika sensor. ada getaran dari Ya, sensor apa yang dicek? Sensor CKP ya. Sensor CKP ada dua cara pemeriksaan ya. Bisa kita lihat, bisa kalian lakukan nanti. Yang pertama, selanjutnya menggunakan adalah AVO. pemeriksaan sensor CKP ya. Ini sensor CKP, satuannya menggunakan avometer di 20K. Yuk. Kita lihat nilainya. Nah, nilainya 1,4 kilo ya. Jadi nilai sensor ini normal 1,4 kilo ohm. Terima kasih. Selanjutnya Yang kedua, pemeriksaan sensor CKP menggunakan lampu dengan LED. metode menggunakan lampu LED. Ya, ini ada dua soket, kita pasang penjepitnya supaya gampang memasang lampu LED-nya. Oke, kita pasang. Nah, kalau masih normal, di sini ada kemagnetan permanen. Lampu harus nyala ketika ada getaran dari ujung sensor CKP-nya. Ya. Nah, ada lampu LED nyala, berarti lampu LED masih nyala, berarti sensor ini normal. oke. Selanjutnya Itu adalah tadi. pemeriksaan sensor. Ya, tadi pemeriksaan sensor CKP ada dengan dua cara, karena di dalam sensor CKP itu ada sebuah magnet permanen, sehingga ketika ada gerakan bisa menghasilkan sebuah aliran listrik, ya, sehingga lampu LED bisa nyala. Ya, jadi sensor CKP sama CMP itu sama, ya, jadi kita hanya sampaikan yang CKP. Sensor CMP itu pengukurannya sama persis dengan sensor CKP, cuma hasilnya lebih hasil tahanannya lebih besar di sensor CMP. Tolong perhatikan ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya pemeriksaan sensor CKP dengan ini sudah.
Selanjutnya adalah cara kerja. Ya. Cara kerja pada sistem injeksi yang harus Anda kita kuasai adalah sebagai berikut. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa sistem injeksi adalah bahan bakar disemprotkan dalam ruang bakar. Nah, penyemprotan bahan bakar ini dapat data dari atau diperintahkan oleh ECU, Electronic Control Unit. Nah, control unit mempunyai data dari sensor-sensor yang Bapak sudah saya sampaikan tadi. Nah, sehingga akan memerintahkan baik itu pompa, injektor maupun sistem pengapian sehingga bisa bekerja dengan sempurna. Ya. Untuk yang warna biru adalah aliran udara, untuk warna kuning adalah aliran bahan bakar. Ya. Seperti inilah aliran bagan sistem utama dari sistem injeksi. Ya. Di dalam sistem injeksi ini sendiri harus bekerja sama dengan katup, ya, putaran poros engkol, motor starter ketika mau dihidupkan, ya. Jadi pergerakan awal harus dilakukan oleh motor starter. Inilah bagaimana rangkaian sistem injeksi sehingga anak-anakku sekalian harus bisa menguasai masing-masing dan memeriksa masing-masing sensor. Karena dengan ada kerusakan pada sensor, data yang diperoleh oleh ECU tidak akan sempurna, sehingga penyemprotan bahan bakar pun tidak akan baik, tidak sesuai dengan waktu dan lamanya penyemprotan bahan bakar, karena injektor bekerja berdasarkan waktu, sedangkan pengapian berdasarkan dengan maju mundurnya nyala dari api busi. Demikian materi tentang sistem injeksi, semoga mudah dipahami. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.